Malam itu suasana desa Glagah lebih dingin dari biasanya. Tampak ada 3 warga tengah berjaga malam di pos ronda tempat biasa warga berjaga. Ketiganya adalah Rohmat, Tikno, dan satu pemuda bernama Heru. Heru adalah salah satu orang yang pernah menjadi teman tongkrongan Kuntoro. Tapi sejak Kuntoro banyak menimbulkan kekacauan, ia memilih menghindarinya. Mereka bertiga terlihat mengenakan jaket dan mengalungkan kain sarung di lehernya untuk melindungi diri dari angin malam. Cahaya pos ronda tidak terlalu terang. Hanya ada 2 butir lampu pijar 5 watt yang cukup menerangi orang-orang yang berjaga di sana. Serta terdapat 3 buah senter yang biasa digunakan warga untuk berjaga. Adem banget bengi iki yo, ucap Heru. Oh, padahal wingi-wingi yo ora. Aku ora masalah lek adem. Aku mau wedi Kuntoro metu maneh bengi iki. Cangkemmu, umpat Rohmat. Wis wong piro sing diweden-wedeni Kuntoro ning desa iki? Kowe ngomong pisan neh, tak idak cangkemmu. Rohmat semakin kesal. Tikno hanya senyum-senyum melihatnya. Dengan kantuk yang mulai menyerang matanya, mereka bertiga sesekali memantau segala arah dengan senter yang mereka pegang. Waktu terus berjalan, malam semakin larut, membuat keheningan malam semakin mengental. Berbaur suara jangkrik dan suara katak-katak sawah dari sawah yang tak jauh dari sana. Jarum pendek jam yang ada di pos ronda hampir menunjuk ke angka 1. Pada jam ini adalah jadwal untuk patroli keliling desa bagi setiap warga yang berjaga. Rohmat yang terlihat paling berani di antara mereka bertiga mengajak Heru dan Tikno untuk mulai berpatroli keliling desa. Ayo muter, bendang bar, bendang mulai, ajak Rohmat sambil membenarkan setelan kain sarungnya agar melindunginya dari udara dingin saat berjalan. Se, tanam berisik pak, batangku mules, ucap Heru. Rohmat dan Tikno kesal, kenapa tidak sedari tadi jika ingin ke belakang. Kamar mandi bagi warga yang sedang ronda malam disediakan jadi satu dengan kamar mandi rumah milik salah satu warga yang berdekatan dengan pos ronda yang bernama Pak Andi. Rusah kesuwen, tukas Rohmat kesal. Heru membawa satu senter dari pos ronda untuk menemaninya. Letak kamar mandinya berada di luar rumah dan bersebelahan dengan rumah utamanya. Terdapat satu sumur di depan kamar mandi yang digunakan untuk orang yang akan memakai kamar mandi. Beruntung malam itu air masih tersedia di dalam ember kamar mandi. Jadi Heru tidak perlu menimba sumur dulu. Tanpa berpikir lama, Heru melorotkan celananya dan mengeluarkan segala kotoran dari dalam perutnya. Tapi di antara beban Heru yang baru saja dikeluarkan, tiba-tiba ember timbaan sumur berbunyi. Mendengar itu, Heru lalu bertanya dari balik kamar mandi, "Sopo?" Namun tidak ada sautan dari luar. Tapi suara timbaan air terus berbunyi dan benar-benar terdengar keras, seolah seperti ada yang sengaja memainkannya. Saat itu Heru berpikir kalau mungkin saja itu Pak Andi atau keluarganya yang sedang menimba air. Tapi kok suaranya ngono? Pikiran Heru mulai kalut. Suara ember timba tidak kunjung selesai sedari tadi. Heru cemas. Suara itu terus mengusik telinganya. Puncaknya, Heru mendengar dentuman keras seperti ada sesuatu yang besar jatuh ke dalam sumur. Sontak mendengar itu, Heru cepat-cepat menyudahi buang airnya. Setelahnya, ia langsung keluar. Heru tidak melihat apa-apa. Yang ia lihat hanyalah ember timbaan yang bergoyang-goyang menggantung di atas sumur, seperti ada yang baru saja menggunakannya. Namun Heru curiga. Ia takut jika orang yang baru saja menggunakannya telah jatuh ke dalam sumur. Heru lantas bergegas melihat ke dalam sumur dengan bantuan senter di tangannya. Lagi-lagi Heru tidak menemukan apapun di sana. Matanya mulai berkeliling mencari sesuatu. Seketika bulu kuduk Heru meremang dan ketakutannya mulai muncul. Hal ini mengingatkannya pada teror pocong Kuntoro yang kerap meneror warga belakangan ini. Apa iki? Mulai Kuntoro. Batin Heru bergejolak. Ia mulai tak tenang. Pikirannya diselimuti rasa takut yang datang secara tiba-tiba. Heru ingin segera kembali menyusul Rohmat dan Tikno. Namun alangkah terkejutnya Heru saat ia membalikkan badan lalu mendapati sosok yang belakangan terus menghantui warga desa Glagah. Gusti, astagfirullah. Heru tercekat. Matanya terbelalak. Karena dengan matanya ia menangkap sosok pocong hitam berukuran tinggi sedang berdiri menatapnya dari balik pohon dekat kamar mandi. Wajahnya bernanah, gosong, tanpa kulit. Hanya ada bagian daging dalam yang sudah mengering.
Kedua bola matanya melotot ke arah Heru. Heru tak percaya dengan apa yang ia lihat. Kakinya kini terpaku dan mematung. Bagaikan terbangun dari mimpi, Heru menampari kedua pipinya sendiri untuk memastikan yang ia lihat itu nyata. Namun sebanyak ia tampar pipinya sendiri, sesakit apapun yang ia rasa, sosok mengerikan itu tetap ada di depan matanya, tidak menghilang seperti keinginannya. Sambil mengerang ketakutan, Heru ingin cepat kabur dari tempatnya berdiri. Jika ingin keluar, jalan satu-satunya hanyalah melewati pocong itu. Tapi Heru tidak punya cukup keberanian melakukan itu. Ingin rasanya dia berteriak keras memanggil Rohmat dan Tikno agar menyelamatkannya. Tapi tenggorokannya seperti tersumpal dan sulit untuk mengeluarkan suara. Heru menutup matanya, lalu beristighfar dalam hatinya. Karena hanya itu yang bisa ia lakukan agar tidak melihat sosok mengerikan itu. Hus, ndang lunga to kene. Aku orang undang kowe Gun, ucap Heru pelan berbisik. Tapi nasib baik belum berpihak pada Heru. Di antara gelap matanya yang tertutup, ia bisa merasakan jika sosok itu malah semakin mendekatinya. Hawa panas semakin terasa di tubuhnya. Heru semakin ketakutan, tubuhnya bergetar hebat. Darah mengalir cepat hingga ke ubun-ubun. Pak Tikno, Pak Rohmat, tolong aku. Heru menyeret kakinya pelan-pelan menjauh ke belakang, berharap bisa menjauh dari sosok pocong yang sedang menatapnya itu. Namun tanpa ia sadari, kakinya malah mengarah ke sumur yang berada tepat di belakangnya. Bersamaan dengan tumit kakinya yang menyentuh tembok sumur, Heru merasakan hembusan angin yang terasa panas merebak di sekitar lehernya. Sontak Heru seketika kaget dan tersentak. Naasnya hal itu malah membuat Heru terjatuh lalu terjungkal ke dalam sumur. Ah! Teriakan Heru menggema saat tubuhnya terjun ke dalam sumur. Tolong, Pak, tolong aku. Heru berteriak menjerit meminta tolong, berharap Rohmat dan Tikno mendengar teriakannya. Namun hingga beberapa kali teriakannya, tak nampak keduanya di bibir sumur. Beruntung Heru bisa berenang walau hanya sebatas bisa-bisa saja. Jadi berkat itu, ia masih mampu bertahan di permukaan air. Heru terus berteriak hingga sebuah suara muncul di bibir sumur. Bukan suara Rohmat atau Tikno, melainkan suara Pak Andi, pemilik rumah yang kamar mandinya ia pakai. Loh, Mas, sampean ngopo? Pak Andi muncul dan seketika panik melihat ada orang di dalam sumurnya. Refleks Pak Andi melempar timba yang ada di depannya ke dalam sumur. Mas, sampean sekali iki sik, teriak Pak Andi seraya melemparkan ember timba ke arah Heru yang tengah berenang mempertahankan dirinya agar tetap hidup. Pak Andi berlari keluar rumah, mencari orang yang bisa membantunya mengeluarkan Heru dari dalam sumurnya. Di sisi lain, Rohmat dan Tikno mulai resah karena lama menunggu Heru yang tak kunjung selesai buang air. Bocah kayak ngising sing ditoke telek tah watu. Kok suwine ngene ora barbar, kata Tikno kesal. Hambuh, jawab Rohmat yang dari tadi hanya jalan mondar-mandir sambil menunggu Heru. Tapi keheningan malam itu terpecah saat Rohmat dan Tikno melihat seseorang berlari ke arah mereka sambil berteriak meminta tolong. Orang itu berlari dengan wajah panik. Siapa dia? Tidak lain dan tidak bukan adalah Pak Andi. Pak Rohmat, Pak Tikno, tolong, teriak Pak Andi. Sementara Rohmat dan Tikno bingung melihatnya. Pripun Pak? Tanya Rohmat dan Tikno bebarengan. Kae Pak, kae, ono sing nyemplung sumur omahku, ujar Pak Andi dengan nafas yang tersengal-sengal. Rohmat dan Tikno tersentak. Wajahnya yang semula santai seketika berubah panik. Pak Tik, mau kan Heru pamit ning kamar mandi? Ojo. Ayo Pak. Rohmat dan Tikno sontak berlari ke arah kamar mandi, diikuti Pak Andi. Ya Allah Gusti, Heru, teriak Tikno saat melihat Heru berada di dalam sumur. Rohmat, Tikno, dan Pak Andi lantas mencari cara mengeluarkan Heru dari dalam sumur. Tali cekli sing kenceng Her, ben tak tarik itu kok ini, teriak Rohmat dari atas. Suaranya keras, menggema di dalam sumur. Mereka bertiga pun berusaha sekuat tenaga menarik Heru dengan katrol timba sumur. Tapi sialnya baru seperempat jalan, gantungan katrol terlihat rapuh dan akan putus. Pak, kok medun meneh, teriak Heru dari dalam. Meh pedot Her, sabar sih, jawab Tikno. Heru semakin lemas dan terlihat kehabisan tenaga berada di dalam sumur. Heru terlihat menangis sambil mengerang karena kedinginan. Heru semakin putus asa dan mulai berpikiran buruk terhadap dirinya. Pak
Pak Andi ditemani Rohmat berusaha cari bantuan, sementara Tikno bertahan menemani Heru. Pak Andi mengetuk pintu-pintu rumah di sekitar rumahnya, berharap pemiliknya bangun. Tanpa sungkan, Pak Andi mengetuk pintu demi pintu dengan keras. "Bendang tangi," ujar Pak Andi. Malam itu, suasana di sana terasa menegangkan dan jauh dari keheningan. Total ada 6 orang laki-laki tambahan yang membantu mengeluarkan Heru dari dalam sumur. Beruntung setelah hampir 2 jam, Heru dapat diselamatkan. Tubuhnya diangkat dan ditidurkan di ruang tamu rumah Pak Andi. Pakaiannya diganti dan diberi minuman hangat agar suhu badannya kembali. Banyak warga di sekitar rumah Pak Andi terbangun karena suara ramai warga yang tengah membantu Heru. Mereka semua berduyun-duyun mendatangi di rumah Pak Andi. Bapak-bapak, ibu-ibu, hingga para pemuda dan anak-anak pun ikut mengerumuni Heru yang tengah diberi pertolongan di dalam rumah Pak Andi. "Kowe kenapa, Her? Kok iso nyemplung sumur?" tanya Rohmat sesaat setelah situasi normal. "Mau ono pocong Guntoro," ucap Heru terbata-bata. Hal itu membuat warga yang tengah berkerumun terkejut. "Teko maneh? Ya Allah," gerutu para warga. Malam itu hampir saja ada korban jiwa akibat ulah pocong Guntoro. 3 orang suruhan petinggi meninggalkan rumah Ngatinah dengan rasa kesal dan tatapan nanar. Ketiganya adalah Suntono, Anwar, dan Joko. Karena masih siang, ketiganya memilih pulang terlebih dulu, dan malam hari nanti mereka berencana ke rumah petinggi, menceritakan yang terjadi di rumah Ngatinah. Siang berganti malam. Suntono, Joko, dan Anwar mulai melakukan pergerakannya dengan beranjak ke rumah petinggi desa. "Pak, koyoke awak dhewe ora iso terang-terangan nganggo cara iku. Bu Ngatinah ora trimo," ucap Joko, membuka percakapan di antara mereka dengan petinggi. "Lah terus piye kowe mau ning omahe?" tanya petinggi. "Diusir, Pak." Tidak lama dari situ, petinggi memberikan secarik kertas bertuliskan nama dan alamat seseorang. Tertulis di situ Pak Dullah dan alamat lengkapnya. "Iki goleki, sesuk-esuk jemput terus gowo mrene," kata petinggi. "Iki sopo, Pak?" "Iki kenalanku. Pokoknya tugas menjemput wae terus gowo rene." "Gage mangkat sik." "Iki gowonan," ucap petinggi seraya memberikan kunci mobil miliknya. Setelah percakapan singkat itu, mereka bertiga pulang dan kembali melanjutkan pergerakan esok pagi sesuai arahan petinggi. Besoknya mereka bertiga datang lagi ke rumah petinggi untuk mengambil mobil. Tak butuh waktu lama, dengan disetir oleh Suntono, mereka berangkat menuju alamat yang tertulis di atas kertas pemberian petinggi. Kurang lebih memakan waktu 1 jam agar bisa sampai di sana. "Pak, tanglet alamat niki?" tanya Suntono pada salah satu warga yang sedang lewat. "Oh, ngriyane Pak Dullah." Nggih, mekanten Mas," ucap warga tersebut sambil menjelaskan detail alamat yang ditanyakan Suntono. Setelahnya, mereka kembali melanjutkan perjalanan hingga sampai di depan sebuah rumah. Rumah yang hanya terbuat dari gedek, anyaman bambu, dan beralaskan tanah merah. "Assalamualaikum." Dok, dok, dok. Setelah tak berapa lama, pintu akhirnya terbuka. Muncul sesosok laki-laki parubaya dengan kain sarung tanpa baju dari dalam rumah. Ia tersenyum melihat Suntono, Anwar, dan Joko. Monggo Mas, pinara," ujarnya sambil membuka pintu. "Pripun Mas, jenengan teko Glagang nggih?" "Duh, jenengan kok ngertos, Pak?" Pak Dullah hanya tersenyum. Mereka bertiga heran melihat senyuman Pak Dullah, seolah ia sudah tahu maksud dan tujuan mereka bertiga ke rumahnya. "Jenengan dukun, Pak?" tanya Anwar tanpa berdosa. Pertanyaan itu sontak membuat Suntono dan Joko sengit. Mendengar itu, raut wajah Pak Dullah berubah, seperti tak nyaman saat mendengarnya. "Niki kula dipun dawuhi Pak Petinggi meduki jenengan," sela Joko. Pak Dullah pun langsung ke dalam kamar dan meminta mereka menunggu. Beruntung Joko peka dan mampu mengalihkan pertanyaan Anwar. "Goblok, cangkemmu nek teko ora totop blas," umpat Suntono pada Anwar. Tak lama Pak Dullah keluar dengan pakaian rapi. Mereka bertiga ditambah Pak Dullah mulai kembali ke desa Glagah untuk menemui petinggi. Entah kenapa saat dalam perjalanan kembali ke desa Glagah, banyak menemui kejanggalan. Mulai mobil yang mengalami masalah di mesinnya hingga beberapa kali memaksa Suntono, Anwar, dan Joko turun dan membenarkannya.
Sampai kemudian yang tiba-tiba terkunci hampir membuat mereka berempat celaka saat melewati tikungan jalan. Sedikit cerita mengenai Pak Dullah. Dia adalah orang yang memiliki keahlian spiritual yang cukup terkenal di kalangan orang tertentu, sehingga ia sudah mengerti tentang hal-hal yang berkaitan dengan gaib. Sampai di desa Glaga, Pak Dullah dipertemukan dengan petinggi. Mereka ngobrol banyak. Petinggi menjelaskan mengenai gangguan yang mengganggu desanya beberapa minggu terakhir, tentang seorang warganya yang meninggal lalu gentayangan menjadi pocong berwarna hitam. Saat menjelang sore dengan petinggi, Pak Dullah meminta diantarkan ke pemakaman desa untuk melihat kondisi di sana, khususnya tempat Guntoro dimakamkan. Di sana Pak Dullah merapalkan doa sambil memegang patok kayu bertuliskan Guntoro di atasnya. Petinggi dengan ketiga anak buahnya tidak tahu apa yang dirapalkannya. Mereka hanya diam dan memperhatikannya saja. Tak lama kemudian, saat cahaya matahari perlahan menghilang, mereka pulang ke rumah petinggi. "Engko bengi rene neh karo terno aku ning omahe," ucap Pak Dullah saat perjalanan ke rumah petinggi. "Kala wingi kula diusir, Mbah," sela Joko. "Gak, dhewe nunggu jam 11-an, cukup ning ngarep omahe wae." Jarum pendek jam rumah petinggi sudah hampir menunjuk angka 11. Pak Dullah bersiap ke rumah Guntoro. Kali ini petinggi tidak ikut menemani. Ia meminta Suntono, Anwar, dan Joko mengantarkannya. Malam itu desa Glagah seperti malam-malam sebelumnya. Lepas isya, suasana desa sudah tampak sepi. Para warga memilih menghabiskan waktu di dalam rumah. "Cari aman," kata para warga jika ditanya kenapa cepat sekali menutup pintu rumahnya saat malam datang. "Niku ngriyane, Pak," ucap Suntono. Pak Dullah menghentikan langkahnya sesaat setelah perkataan Suntono. Mereka berhenti tepat di depan rumah Ngatina. Di sana Pak Dullah memperhatikan setiap sudut rumah Guntoro sambil sedikit berjalan di depan rumahnya. Tak terlihat Ngatina atau Suraji dari luar. "Aman, Pak," ucap Suntono. Tak lama kemudian, Pak Dullah mulai memperlihatkan keahliannya. Mulutnya komat kamit sambil menggerakkan tangannya seperti kebanyakan dukun atau orang-orang pegiat spiritual pada umumnya. Suntono, Anwar, dan Joko hanya diam melihatnya. "Ngopo iku?" tanya Anwar. "Aku dhewe ora ngerti. Digatekke wae," ujar Suntono. Saat Pak Dullah rasa sudah beres, ia lalu mengajak langsung ke kuburan Guntoro. "Ayo lanjut," ajak Pak Dullah. Sebenarnya ada rasa takut di benak Suntono, Anwar, dan Joko karena harus mengantar Pak Dullah ke area pemakaman malam itu. Pak Dullah dengan mantap melangkahkan kakinya, sementara Suntono, Anwar, dan Joko masih saling tunjuk untuk menemani Pak Dullah di depan. "Kowe wae, Jok. Kowe war. Emoh, kowe wae. Mas, kowe ku ngopo? Rene lho. Lanangan kok wedi," ucap Pak Dullah saat mendengar tiga orang di belakangnya berisik ketakutan. Mendengar itu, Suntono, Anwar, dan Joko melangkah bersamaan menyusul Pak Dullah di depannya. "Gak perlu wedi, Mas," ujar Pak Dullah. Jalanan sedikit menyempit saat hampir sampai di area pemakaman. Dari kejauhan hanya terlihat dua buah lampu pijar 5 watt yang menerangi area pemakaman yang cukup luas. Mental Suntono, Anwar, dan Joko kembali menciut. Saat sampai di area pemakaman, Pak Dullah tetap mantap melangkahkan kakinya. Tidak terlihat raut muka takut sama sekali di wajahnya. Berbeda dengan Suntono, Anwar, dan Joko, Pak Dullah mempercepat langkahnya. "Mas, tetep ning mburiku. Ojo wedi apa meneh mlayu. Bakali dhewe yo bakal duwe omah koyo ngene," ujar Pak Dullah. Kalimat yang seharusnya berisi nasihat malah semakin membuat ketiganya ketakutan. Pak Dullah semakin mendekati kuburan Guntoro. Anehnya, entah dari mana angin tiba-tiba datang dan menghantam mereka berempat. Lampu pijar yang hanya menggantung di ujung bambu pun goyah karena hantaman angin itu. "Pak, dangu mboten?" tanya Joko pada Pak Dullah. Tapi Pak Dullah tak menjawab pertanyaannya. Berdiri tepat di samping kuburan Guntoro, Pak Dullah kembali melancarkan aksinya. Awalnya ia melakukan hal yang sama saat masih di rumah Guntoro. Feeling Pak Dullah mulai merasakan hal yang tidak enak. Dengan senter,
Ia memperhatikan semua penjuru area pemakaman, dan ternyata benar, ia tidak mengira akan bertemu dengan sosok yang akan ia tangani malam ini. Cukup sekian untuk kisah kali ini, dan bagi teman-teman, kalau kamu pernah mengalami kejadian aneh seperti di cerita ini, tulis saja di kolom komentar. Saya akan baca satu persatu. Jangan lupa tekan tombol like supaya cerita ini bisa dibaca oleh lebih banyak orang yang suka hal mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.